Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu ini dengar-dengar Bu hari ini sekarang mau melaksanakan sesi coaching ini. Bener Pak, saya mau melaksanakan sesi coaching dengan Pak Sarif hari Oh, ini. dengan Pak Iya. Sarifuddin. Oke, alangkah baiknya sebelum melaksanakan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya, Baik, terkait beberapa hal yang nanti akan Bu ini sampaikan ke Pak Sarifuddin oke. seperti itu. Baik Bapak. Kemudian, kalau boleh tahu nih Bu Arini gitu kan, kompetensi apa sih yang ingin Bu Arini kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan adalah, nanti saya berharap pada bagian coaching nanti ada penerapan model kita. Mhm, Terus kemudian saya bisa mendengarkan dengan baik, mhm, kemudian kompetensi yang ada di dalam diri Pak Sarip yang ingin Pak Sarip utarakan permasalahannya itu, dia dapatkan, pemecahannya dari diri Pak Sarip itu sendiri, oke. seperti itu. Jadi nanti Bu Arini bisa mencuel-cuel Pak Sarip Sarifuddin ya, siap tapi jangan Bapak, memberikan eee, solusi ya, betul. kayak gitu. Jadi kita Siap Bapak, ulik-ulik dikit saja heeh. seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menguliknya dengan, Oke, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Pak oke. Sarip sehingga apa permasalahannya keluar semuanya di dalam diri Betul sekali dia, itu yang seperti itu. diharapkan. Kemudian apa sih harapan dari Bu hari ini terkait, pelaksanaan sesi coaching nantinya dengan Pak Saripudin ini? Dari seksi kucing ini, saya berharap dapat membantu Pak Sarip ya, untuk menyelesaikan masalahnya Mhm. dengan, hal yang permasalahannya yang dia hadapi dan dapat menemukan solusinya dari diri dia sendiri, seperti itu. Oke kalau begitu, nanti saya akan lihat ya Bu ya, terkait sesi coaching-nya, nanti silakan Bu hari ini bisa melaksanakan sesi coaching dengan sebaik mungkin dengan Pak Saripudin. Baik, Sukses siap. Bu hari ini. Siap Bapak, terima Sama-sama. kasih Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bu Sarip. Arini. Kenapa bengong aja nih, ada apa Waduh, sih? Masya Allah. gimana ya? Aduh, saya kayaknya kalau ngajar itu kok anak-anak nggak fokus ya. Jadi, eee, apa namanya, satu nggak fokus, kedua hanya gampang bosenan, susah diatur gitu, Bu. Oh gitu. Heeh. Jadi poinnya itu adalah, gimana ya anak-anak untuk supaya fokus gitu ya. Jadi Pak Sarip Mhm. nih sedih nih, ceritanya nih, bingung ya, Iya sih. bermasalah seperti ini. Oke. Itu Bu, kurang fokus anak-anak. Jadi, apa namanya, setiap pembelajaran palingan hanya dari 28 siswa yang saya ajar, palingnya hanya sekitar 50%-nya nanti yang bisa dapet Tuh. pembelajarannya, kemudian sisanya hanya ngikut, kayak gitu. Berarti tujuannya supaya anak bagaimana fokus ya, Pak, ya? Terus kemudian Heeh. indikatornya kira-kira dalam untuk anak supaya belajar fokus itu apa aja sih? Satu sih Heeh. yang saya inginkan, pertama, ketika kita belajar, kemudian anak itu mereka senang gitu dengan pembelajaran yang saya kasih, itu sih pertama ya kan. Kemudian, eee, ketika saya memberi soal mudah gitu misalkan, itu tidak nyamber. Contoh yang sederhana misalkan, buatlah kalimat kata tolong, itu tuh nanti nyamber tuh, satu temannya itu bikin, "Tolong ambilkan gelas," itu bisa nyamber itu, "Tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan gelas." Jadi mereka nggak bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing gitu loh, Bu. Itu yang saya inginkan. Oh, Jadi anak itu lebih kreatif lah kasarnya seperti itu. berarti fokus dalam artian Pak Sarip itu dalam pembelajaran di kelas itu, siswanya, lebih tenang, Heeh, kemudian menyimak ya, heeh. jadi bisa menjawab ketika teman itu memberikan suatu, pertanyaan, Bapak memberikan pertanyaan, siswa lain bisa menjawabnya lagi, Iya, bisa menyambung lagi. aktif juga Ibu, Betul, tidak heeh. pasif, tidak hanya ngikut alur gitu. Mhm mhm mhm. Setidaknya kan bisa, mempertahankan konsentrasi ya, selama Mhm. 10
10 sampai sampai ya 30 menit lah Bu, itu gitu. menurut, Pak Sarip kalau sudah fokus seperti itu pembelajaran jadi dianggapnya bagus ya? Eee, Heeh. terus, memenuhi kriteria, fokusnya menurut Pak Sarip itu kita mengutamakan dengan skalanya berapa kira-kira angka yang, anak-anak itu tidak fokus ya, Pak? Kalau dalam skala ya Bu ya, 1 sampai dengan 10 itu bisa saya taruh itu mereka di angka 7 ya Bu, 7. Yang saya inginkan 7 sampai 8 lah mereka fokusnya seperti Oh itu. gitu, 7 ya, Pak. Heeh. Terus kira-kira Bapak udah melakukan apa sih untuk mengatasi hal tersebut, Pak, selama ini? Nah ini, mungkin ya saya lihat cara belajar saya mungkin ya, cara mengajar saya. Mungkin saya akan merubah cara mengajar saya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan lah, kasarnya dengan pertama ada yang namanya ice breaking dulu, Mmm. kemudian setelah ice breaking kemudian biasanya itu yang saya lihat-lihat di YouTube ini, itu ada yang namanya teknik stop, kemudian kita setel musik, anak-anak belajar fokus, seperti itu. Mungkin itu yang akan saya laksanakan. Oke, bagus juga idenya tuh, Pak. Nah, nanti kalau sudah menurut Bapak itu fokus, apa yang ingin Bapak lakukan setelah anak-anak itu fokus, Pak? Nah, kalau apa yang akan saya lakukan, tentu mempertahankan ya Bu, yang sudah jadi, kemudian lebih meningkatkan lagi kompetensi dari murid-murid saya terutama, karena kan memang kelas 5 itu, perubahan yang dari masa anak-anak udah mulai ke masa-masa anak-anak remaja gitu loh. Iya, bagus itu, Pak. Heeh, jadi lebih meningkatkan kompetensi lah anak-anak lah, Oke, seperti itu. kira-kira strategi apa sih yang Bapak, ingin jalani untuk meningkatkan, eee, supaya anak ini lebih tingkat fokusnya gitu, sampai ke skala berapa? Pertama sih satu, Hmm, eee, yang pasti pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu. ya, Jadi kemudian saya akan coba bikin kelompok-kelompok sesuai dengan apa namanya, gaya belajar mereka kan ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual segala macam. Waktu itu sih saya sudah sempat coba bikin-bikin rubrik ya Bu ya, hmm. rubrik, saya kirimkan ke anak-anaknya, kemudian anaknya mulai nulis-nulis tuh. Jadi saya sudah mencoba memetakan lah kasarnya, memetakan, gaya belajar dari si anak-anak saya. Nah, di situ tuh saya mulai berpikir, apa ya? Oh, ternyata saya harus membuat pembelajaran yang beda-beda untuk anak-anak yang seperti ini. Itu yang saya pelajari dari YouTube, dari internet segala macam gitu sih, Bu. Luar biasa Mas Mhm, Arif ini ya, dengan mempraktekkan metode stop, mhm, kemudian mematik anak mhm, untuk menggali, emosionalnya ya, kemudian Bapak sudah memberikan benar-benar luar biasa sekali Bapak ini ya, mengharapkan pembelajaran tuh, sudah mengharapkan pembelajaran yang lebih fokus dengan, sosial emosionalnya yang terkendali ya, mhm. kemudian, tingkat fokusnya kira-kira nih bagaimana Bapak, kalau saja ini semua sudah Bapak lakukan, menurut Bapak apakah anak itu akan, benar-benar fokus gitu, Pak? Saya yakin sih, Bu, saya yakin gitu. Saya yakin anak-anak itu akan lebih fokus ya, karena saya juga akan terus mencoba mencoba supaya mereka itu kembali untuk meningkatkan kompetensinya mereka masing-masing, seperti itu. Tidak hanya ngekor, kasarnya Iya, gitu loh, Bu, tidak hanya ngekor, bikin kalimat, "Ambilkan baju," semuanya nyamber gitu. Jadi mereka berpikir kritis, berpikir kreatif, seperti itulah, Bu. betul. Itu yang saya inginkan banget, Bang. Nah, Pak, Mhm. kira-kira kapan nih pelaksanaan itu akan Bapak terapkan di pembelajaran Bapak di kelas? Rencana sih secepatnya ya, Bu, dalam minggu-minggu ini saya akan coba merubah sistem pembelajaran saya, kemudian saya akan coba mempraktekkan apa yang saya pelajari dari internet, dari YouTube, dari ini, banyak semua dari Ibu juga, masukan dari Ibu. Itu yang akan saya terapkan dalam minggu ini, Bu. Oke. Baik, Pak, untuk memastikan nih kegiatan ini, berjalan dengan lancar di kelas Mhm. nanti, kira-kira, ada nggak sih,
orang-orang atau siapa aja Bapak ingin minta bantuan untuk supaya pembelajaran fokus ini bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, siapa kira-kira menurut Bapak tuh? Yang pertama sih pasti ibu dulu, teman saya yang Mhm. sering saya bikin curhat, Iya. kemudian saya juga nanti akan konsultasi sama kepala sekolah, Mmm. kemudian saya akan coba, apa namanya ya, teman-teman, kemudian orang tua wali murid tentunya yang akan saya kabari gitu, bahwa teknik pembelajaran saya akan seperti ini seperti ini seperti ini, seperti itu. Siap. Baik Bapak, alhamdulillah Bapak. Kayaknya kita sudah mencapai titik terang nih ya. Iya, Kira-kira apa sih nih pembelajaran bagaimana sehingga anak-anak tuh bisa fokus ya, mhm di kelas ya kan. mhm. Kayaknya, Bapak sudah menemukan, apa solusinya yang Bapak hadapi permasalahan Bapak ya. Saya rasa bisalah diterapkan dalam minggu-minggu Amin amin ini amin amin ya, amin Pak. amin. Nah nanti, setelah Bapak terapkan kita lihat 2 minggu ke depannya bagaimana anak-anak, apakah anak-anak, apa yang strategi yang Bapak terapkan itu sudah berhasil atau belum, Iya, seperti itu, Pak. mungkin bikin refleksi kayak gitu ya, Bu, Iya, ya? Bapak. Iya, Pak? Siap Oke. siap, Bu, siap siap. Kayaknya saya harus ngajar lagi nih, Pak. Iya, Oke. terima kasih, Bu, ya Siap, waktunya sama-sama, ya, udah Bapak. mau dengerin Selamat curhatan tidak saya. sedih lagi ya, Pak. Iya, Tetap semangat. siap, 86. Oke. Oke, gimana Bu hari ini, sudah selesai? Alhamdulillah tadi seperti Bapak sudah lihat Iya, kan, gi Bapak sudah amati kan, gimana perasaannya? berjalan dengan lancar ya, Oke, eee, tadi kan, sama-sama ya, Bu Arini sudah melaksanakan sesi coaching ya, dengan Pak Saripudin. Setelah saya amati gitu kan, ada beberapa hal yang nantinya ingin saya tanyakan terkait Bu Arini kayak gitu. Kemudian yang pertama, apa saja sih indikator, ketercapaian selama sesi coaching ini? Seperti itu Bu Arini. oke. Tadi saya selama coaching dengan Pak Sarip ya, saya sudah menerapkan model Tirta ya, Pak, ya, dengan menanyakan tujuannya apa permasalahan ini akan dibahas, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, apa aja Oke, sih yang menjadi permasalahan Pak Sarip, ya, kemudian, rencana aksinya dan tanggung jawab apa sih yang Eee, dari jawaban Pak Sarit yang serta saya sudah melaksanakan kompetensi inti dari kucing tadi, iya, Pak, gitu, secara penuh ya. Kemudian mendengarkan aktif, Pak Sarip, bercerita tentang permasalahan tersebut, kemudian saya sudah melontarkan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga, saya dapat menemukan, solusi ide-ide dalam menjawab permasalahan yang tadi, Pak Sarip hadapi, oke. seperti itu. Ya sesuai dengan yang saya amati tadi ya Bu Arini Iya, jago sekali ini memberikan pertanyaan-pertanyaannya, bisa mengulik-uliknya sehingga apa, sehingga Pak Sarip tadi pun bisa menyelesaikan, permasalahan atas, sarannya tersendiri seperti itu Bu Arini. iya. Kemudian, yang kedua, kemudian apa yang ingin Bu Arini kembangkan lagi sih dalam sesi, apa, sesi coaching yang tadi Bu Arini, apa, lakukan dengan Pak Saripudin? Iya, ke depannya saya akan lebih, mengembangkan 3 kompetensi yang ada, kompetensi intinya. Yang satu adalah model diskusi kucingnya, Betul, saya terus, model Tirta dalam kucingnya itu yang saya akan kembangkan. Kemudian, saya ingin, lebih belajar lagi bagaimana caranya berlatih lagi membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti iya. itu, Pak. Karena memang yang paling sulit itu kan kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu Arini ya. Betul. Jadi harapannya, Bu Arini bisa lebih lagi menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti ketika memang dihadapkan dengan kasus-kasus yang lainnya, Bu Arini bisa melaksanakan sesi coaching dengan baik. Betul. Luar Wah, biasa Bu Arini. bagus. Ya, Terima oke sukses kasih Bu Arini. sudah mengamati dan memberikan Oke, masukan kepada saya. sukses Mudah-mudahan pokoknya. nanti Pak Sarip bisa menghadapi permasalahannya Oke, sendiri. iya, Nah, nanti, kita lihat seminggu, 2 minggu betul. ke depannya bagaimana, Pak Sarip menghadapi permasalahannya. Oke, Berhasil tidak dia oke kita lihat menerapkannya. nanti Bu Arini ya. Siap, Terima Pak kasih Bu Ba Arini, iya, oke. sukses. Terima kasih.